semuanya, selamat datang di Posyandu, podcast seru dan bikin candu. Bersama aku Maratu Soleha. Dan di podcast kali ini aku akan bahas sesuatu yang pastinya seru banget nih. Pasti kalian penasaran kan apa aja sih yang akan dibahas? So, mari kita dengarkan berikut ini. Tapi sebelum itu, aku mau sapa dulu nih para pendengar podcast Posyandu. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke teman-teman, jadi podcast kali ini aku akan bahas seputar kris. Seperti judul podcast kali ini, yaitu Kris untuk Milenial Anti Repot. Sebelumnya, kalau kita berbicara tentang anak milenial nih, pasti berhubungan sama, ya gak jauh-jauh lah sama gaya hidup ya. Terus kalau anak milenial itu kan udah kenal lah, akrab dan melek banget sama perkembangan teknologi gitu kan ya. Karena emang kalau kaum-kaum kayak kita ini sangat cepet banget ngikut yang namanya perkembangan tren. Nah, salah satunya teknologi itu. Kenapa? Ya karena sejak kita lahir gitu ya, itu udah ada berbagai macam teknologi di sekitar kita. Dan bisa dikatakan kalau pertumbuhan kita ini berjalan seiringan dengan perkembangan teknologi juga. Jadi kayak saling bersamaan gitu, bener gak? Bener lah ya pasti. Nah, sama halnya di era sekarang teman-teman. Teknologi itu udah semakin maju banget. Jadi mau gak mau kita harus terima kenyataan ini gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman gak asing nih sama salah satu bentuk teknologi masa kini yang bakal aku sebut. Ya, apalagi kalau bukan kris. Ayo, pasti tahu kan kris ini? Atau mungkin ada yang nggak tahu nih? Tapi harusnya tahu sih, karena kan kita anak milenial gitu, yang katanya kaum melek teknologi. Jadi harusnya udah nggak asing ya sama kris ini. Atau gak gini deh, mungkin kalian tahu bentuk kris, tapi gak sadar kalau, oh itu namanya kris loh. Oke, gini deh teman-teman. KRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi KRIS ini terobosan dari Bank Indonesia untuk pembayaran digital. Dan kenapa sih Bank Indonesia itu buat teknologi semacam ini? Ya, karena yang aku tahu itu KRIS ini adalah salah satu implementasi visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang telah dirancang sejak Mei 2019 lalu. Jadi lumayan baru-baru inilah ya KRIS ada gitu. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman ngelihat kode itu udah tahu nih, oh itu namanya kris gitu ya. Paling gampangnya tuh kalau misal kita nih, kadang anak milenial kan suka belanja ke mall gitu ya. Nah, teman-teman suka ngelihat gak sih? Biasanya di depan loket itu ada kayak QR code berbentuk segi empat. Dan penggunaannya itu udah harus didukung juga dengan adanya fintech atau financial technology. Kayak misalnya teman-teman pakai GoPay, OVO, Dana, Link Aja atau semacamnya lah ya. Dan jangan lupa harus pakai smartphone, karena nggak bakal bisa teman-teman bayar tapi nggak punya smartphone gitu ya. Terus gimana nanti mau scan krisnya? Nah, itu yang disebut kris ya teman-teman, QR code. Nah, kris ini menurut aku itu teknologi yang sangat memudahkan kita sebagai kaum milenial. Karena ya kita semua tahu lah ya, kalau kita itu suka yang praktis-praktis, suka yang simple-simple gitu kan. Dan ternyata hadirlah kris ini gitu. Dan menurutku juga, kris ini sangat solutif sekali untuk digunakan masa kini. Karena bener-bener ketika kita pakai kris, kita nggak bakal repot. Karena emang kris ini dirancang untuk mempermudah transaksi, bukan mempersulit. Nah, teman-teman bayangin aja coba, kita nggak perlu nyimpen uang banyak di dompet, kita nggak perlu ngantri lama buat nunggu kembalian. Karena kadang kan kita jengkel ya, apalagi kalau anak milenial nggak sabaran gitu, suka kesel. Nah, hadirnya kris ini praktis gitu kan, sama kayak slogannya kris, yaitu satu kris untuk seluruh pembayaran. Widih. Dan yang aku tahu, eksistensi kris ini juga semakin terkenal loh teman-teman. Karena menurut anggota Komisi 11 DPR, Anis Biarwati sendiri mengatakan bahwa penggunaan kris ini meningkat hingga 3,64 juta merchant di akhir tahun 2020. Dan menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Wiwik Sisto Widayat mengatakan bahwa saat ini kris sudah digunakan oleh 2,7 merchant. Wow, bisa dibayangkan kan seberapa banyak pengguna kris. Dan kalau dilihat-lihat, penggunaan kris ini juga udah meluas banget di kalangan anak milenial gitu. Mau dia ada di ujung Indonesia Timur atau dia ada di ujung Indonesia Barat gitu, kita bisa bertransaksi dengan mudah. Cukup bawa smartphone dan semua masalah pembayaran terselesaikan. Karena melalui ponsel yang kita miliki, kita sudah bisa melakukan transaksi.
Jangankan ya teman-teman mau belanja barang branded, kita mau makan somai aja di pinggir jalan itu udah bisa pakai kris teman-teman. Serius, karena emang jangkauannya tuh luas banget. Mulai dari transaksi di toko, warung, kaki lima, supermarket, terus tempat wisata, tempat bioskop. Bahkan kalau teman-teman milenial ini mau donasi atau infak atau sodakoh lah ya, semua pembayaran itu udah bisa pakai kris. Keren kan? Keren banget sih emang. Nah, terus apa sih keuntungan buat kita nih, anak milenial yang serba digital kalau pakai kris? Yang pertama, mudah. Jelas dong ya, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Kalau kita pakai kris, semuanya itu dibuat simple gitu ya. Yang kedua, cepat. Sangat cepat, karena kita nggak perlu menunggu waktu. Diibaratkan tuh kayak membayar langsung tanpa terlihat. Artinya, detik itu juga uang terkirim atau diterima. Yang ketiga, aman. Kadang selama ini kita takut kalau menggunakan pembayaran online itu akan dibajak atau dicuri uangnya. Nah, sekarang tenang aja, karena dengan kris kita akan dijamin langsung oleh Bank Indonesia dan gak perlu takut lagi dengan masalah uang palsu. Yang keempat, handal. Nah, ini dia kegunaan yang sangat kita cari, yaitu handal. Maksudnya gimana sih? Jadi dengan menggunakan kris yang biasanya kita membayar di toko gitu ya, sekarang hanya dengan menggunakan satu aplikasi kris kita bisa menerima atau membayar dari berbagai jenis pembayaran. Yang kelima, ini nih yang paling banyak disukai kaum milenial. Pasti sih ini, gak bisa disangkal. Kadang ada cashback atau diskon, bener gak? Teman-teman bisa perhatikan, kadang ketika kita mau melakukan pembayaran di kasir tuh, kayak ada semacam poster. Misal, bayar digital kris pakai OVO atau ShopeePay, ada diskon 15% atau cashback 10%. Nah, anak milenial kan suka banget nih sama promo yang kayak gini. Jadi ini salah satu keuntungan yang sangat menggiurkan menurutku ya, seperti itu teman-teman. Nah, dari hal itu tentu teman-teman di sini bisa berpikir lah ya bahwa penggunaan kris ini sangat efektif dan efisien sekali. Karena tanpa ribet, tanpa repot, teman-teman kaum milenial udah bisa nih bertransaksi secara mudah. Di sini aku juga mau mengajak kaum milenial di luar sana untuk ayo turut mensukseskan penggunaan kris dan menjadi endorser dalam menyuarakan kris kepada masyarakat, karena penggunaan kris ini tentu akan berpengaruh kepada perekonomian nasional. Nah gitu ya teman-teman. Dan ya sudah gak terasa nih, waktu kita kayaknya udah mau habis. Cepet banget ya, padahal lagi seru banget nih. Kalau gitu Maratu Saleha pamit, sampai jumpa di podcast Posyandu, podcast seru dan bikin candu. See you, dah.